dari Rex Mundian. Nah, pada episode kali ini Timun menghadirkan dua pembicara baru nih, dengan saya Gaby dan saya Septihani. Nah, Hani, kira-kira setelah lulus dari Rex Mundi, Hani mau kemana sih? Kalau udah lulus dari Rex Mundi ya, sebenarnya saya sendiri bingung sih sebenarnya. Pengennya lanjut ke pendidikan yang lebih tinggi lagi nih, tapi tergantung nanti saya. Itu juga ada masalah biaya juga sebenarnya ya. Cuma nanti akan diusahakan saya bisa melaju ke bidang yang lebih tinggi lah. Jadi saya bisa mencapai cita-cita saya. Amin. Kalau Gaby sendiri gimana nanti setelah lulus dari Rex Mundi? Sebenarnya aku tuh bingung, Hani. Pengen lanjut kuliah atau lanjut kerja atau keduanya. Apalagi aku bingung kalau aku lanjut kuliah, aku mau jurusan di bidang apa? Apakah lanjut di pariwisata ataupun bidang lainnya? Kira-kira enaknya apa ya, Hani? Saya juga kurang tahu ya. Daripada kita bingung-bingung dan basa-basi lagi nih, mending kita langsung sambut bintang tamu kita pada hari ini. Karena bintang tamu kita pada itu spesial banget, kayak martabak telur 2. Nah, bintang tamu kita pada hari ini mempunyai banyak sekali pengalaman yang bisa kita pelajari dan kita gali. Langsung aja kita sambut Bu Natali dan Pak Fuji. Selamat datang Bu Natali dan Pak Fuji. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk podcast pada kali ini. Gimana nih kabar Bapak dan Ibu? Baik. Alhamdulillah sehat walafiat. Tadi perjalanan ke sini macet gak Bu? Pak? Tadi naik pesawat sih. Wah, Kebetulan Rex Mundi. betul sekali. Rex Mundi itu sangat hebat ya, gurunya naik pesawat. Wah, Kita aja naik bajai. Oke, boleh dong Ibu terlebih dahulu untuk memperkenalkan dirinya, profesi di luar sekolah dan profesi di sekolah sebagai guru apa? Silakan. Nama saya Feni Natalia, tapi biasa disebutnya Natali. Saya di luar dulu pernah bekerja di travel agent dan local agent. Kalau sekarang saya mengajar mata pelajaran produktif. Mantap. Jadi kita diajari untuk menjadi lebih produktif, tidak nol ya. Oke, untuk Pak Fuji silakan. Nama saya Fuji. Saya mengajar di Rex Mundi sejak tahun 2008. Bidang studinya Geografi Pariwisata Internasional dan Pemanduan. Nah, di luar sini, di luar sekolah ini saya sebagai pemandu wisata internasional. Wah. Jadi kalau teman-teman sekalian yang mau pergi ke luar negeri, bisa lah kontak Pak Fuji. langsung DM aja gitu. Ntar di bawah ini ya linknya. Oke, untuk Bu Natali dan Pak Fuji sebelumnya udah berapa lama sih bekerja di bidang pariwisata ini? Silakan Ibu. Kalau saya dari tahun 2004. 2004. Berapa tuh kan? 2, 3, 4. Ya, sekian segitulah ya, banyak lah ya. Iya. Kalau Pak Fuji sendiri? Saya sejak tahun 1996. Lebih lama lagi ternyata. Saya aja kayaknya belum dibuat gitu ya di sana gitu. Mama papa saya belum nikah. Astaga. Oke, mending kita langsung lanjut daripada basa-basi lagi untuk kita ngobrol-ngobrol bersama Pak Fuji dan Bu Natali. Oke, Bu Natali, apa sih alasan Ibu untuk masuk ke dunia pariwisata ini dan pilih pariwisata sebagai main job Ibu? Karena buat saya pariwisata itu menyenangkan. Kita bisa jalan-jalan, melihat tempat baru, dan yang terpenting gratis, nggak perlu bayar. Wah, itu impian semua orang sih ya, gratis jalan-jalan. Tapi kita juga dapat banyak pengetahuan. Itu sangat impian bagi semua orang. Betul. Saya juga Work-life kayak balance banget ya. Betul. Nah, untuk selanjutnya nih, kalau Ibu diberi kesempatan dalam memilih, kira-kira Ibu mau pilih pekerjaan apa sih selain di bidang pariwisata dan bidang pendidikan? Kalau saya mungkin saya mau coba jadi pebisnis. Oh, bisnis girl banget ini ya, bisnis woman gitu. Kira-kira udah kepikiran belum Bu mau buat bisnis apa gitu? Nah, dicoba yang ngetren aja sekarang, yang lagi online. Kayak Toko oren oren gitu ya. ya, toko oren, Toko oren, toko hijau. Wah, Pesannya nih buat dari saya dan T-Rex semua, gratis ongkirnya ya Bu. Siap. Ditunggu Feni Natalia Shop. Asyik. Asik dah. Mantap. Selanjutnya, mengapa dari banyaknya sekolah pariwisata nih Bu, Ibu itu memilih Rex Mundi sebagai tempat mengajar? Karena mungkin pertama kesempatannya adanya di Rex Mundi.
Yang kedua, setelah saya mencoba mengajar dan masuk ke dunia pendidikan, ternyata saya jatuh cinta dengan dunia pendidikan, khususnya Rex Mundi. Sangat-sangat menginspirasi sekali ya. Siapa tahu Hani mau jadi guru juga ngikutin jejak Ibu Natali. Jadi guru TP pengganti ibu. Wah, kompetitor dong nih berarti ya. Iya dong, wah. Tuh. Saya nanti itu cerita Ambisiusnya juga terasa nih. banget di sini guys. Iya, betul. Oke, selanjutnya. Nah ini untuk Pak Fuji, apa sih Pak alasan Bapak memilih industri pariwisata nih sebagai main job Bapak? Ya, karena pariwisata itu menarik buat saya dan kita bekerjanya itu nggak boring seperti ke kantor. Kita banyak ketemu tipikal banyak orang dan kita juga pindah-pindah negara, ya itu exciting buat saya. Extrovert abis guys. Berarti alasannya kurang lebih hampir sama seperti Bu Natali tadi ya, bertemu banyak orang, jalan-jalan, dan yang penting gratis. Itu kata kuncinya. Gratis. Dan dapat duit. Betul, duitnya banyak pas pulang. Udah jalan gratis sambil kerja, pulang-pulang dapat duit. Wah, mantap. Itu impian semua orang gak sih Han? Saya juga sih, saya pengen. Amin. Amin. Setelah ini ditunggu. Ditunggu. Siapa tahu nanti kita jadi bintang tamu kan gantian. Oh boleh. Amin. Amin. Oke lanjut. Nah, kalau Bapak diberi kesempatan untuk memilih pekerjaan apa yang mau Bapak sekarang, pekerjaan apa sih yang Bapak pengen pilih sebagai main job Bapak selain pariwisata dan selain menjadi guru? Karena basic saya dari awal sebetulnya di dunia modeling, Oh, bukan di wow. dunia pariwisata, tapi karena udah masuk ke pariwisata ya lanjut dah kayaknya. Udah terjun di Ini jasa. Ya, udah tanggung. Jadi ya kita udah teruji pandemi 2 tahun, pariwisata masih bisa bangkit. Jadi ya gas terus. Ini fakta baru lagi ya Fakta ternyata. baru. Pak Fuji kerja di modeling. Wah Betul. boleh Pak. Pose yuk. Ntar boleh kali ya sekali-sekali guiding gitu kita diajarin modeling sama Pak Fuji. Wah, Siapa tahu di sini kita jadi ada salah satu lah dari semuanya model. ya. Betul. Ntar jadi the next model Rex Mudian. Wih, nanti kita juga nih, nanti siapa tahu kita diundang juga kan jadi kayak gini nih, bukan membawa acara lagi. Amin. Nah, selanjutnya nih Pak, kenapa dari banyaknya sekolah pariwisata Bapak memilih Rex Mundi sebagai sekolah yang ingin Bapak ajari gitu? Karena jarak dari rumah ke sini nggak terlalu jauh, itu yang penting. Yang kedua, waktu saya juga nggak banyak, karena kan saya juga ada pekerjaan di luar. Nah, jadi saya cuma ambil satu sekolah aja, Rex Mundi aja sampai saat ini. Mantap. Wow, Yang pasti selain gratis apalagi kan hemat. hemat. Jadi sebisa mungkin cari yang terdekat dengan pengeluaran yang sedikit dengan duit yang banyak. Tapi bener banget, apalagi bensin sekarang lagi mahal tuh. Waduh. Ya kan, sekarang pertalite aja udah 10.000 harganya, itu kayak dari harga 7.500 ke 10.000 tuh lumayan jauh ya perbandingannya. Jadi sekolah Rex Mundi tuh paling Top Marco top. Apalagi di Rex Mundi sudah dilengkapi banyak kendaraan umum. Jadi nggak usah beli-beli Betul. pertalite, beli-beli bensin lagi. Transjakarta dekat di belakang ada. Betul, banyak aksesnya. Izin buat promosi ya. Nah, selain itu kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Nah, menurut Bapak nih, mending itu lanjut kuliah atau kerja sih Pak? Mumpung nih saya bingung nih Pak, enakan kita lanjut kuliah apa kita langsung terjun ke dunia pekerjaan? Kalau menurut saya dari ketemu junior-junior saya yang dari S1, mereka nyesel melanjutkan karena habis waktu. Nah, sedangkan anak-anak SMK selesai sekolah 3 tahun, tahun ke depan dia udah botul. Sedangkan anak S1 masih sekolah, buat cetak duit, masih buang duit. Jadi menurut saya lulusan SMK bisa langsung kerja aja lebih baik, karena memang sudah diambil jurusannya. Memang udah langsung siap untuk kerja sesuai dengan program pemerintah. Mantap banget ya sih Tuhan. Jadi makin bingung ini sebenarnya. Jadi makin bimbang, mending lanjut ke pendidikan atau langsung cari duit gitu kan ya? Iya. Aduh. Soalnya duit itu lebih menggoda untuk saat ini. Tapi pendidikan tetap penting ya teman-teman. Gak boleh dilupain, itu nomor 1. Pendidikan The nomor one 1. and only one. Betul. Oke. Nah buat bapak nih, buat ibu maaf, buat ibu, mending lanjut kuliah atau bekerja?
Kalau saya mungkin lebih baik lanjut, karena sebenarnya dunia di luar sana itu memberikan banyak sekali pilihan yang bisa kita ambil kalau kita melanjutkan sekolah lebih lanjut. Sebenarnya kan kalau sekolah lebih lanjut itu kan nggak harus pariwisata juga, mungkin sukanya di bidang apa. Cuma menurut saya sih ya kalau ada waktu dan ada uang ya lebih baik lanjut. Dunia menunggu. Wah, Dunia menunggu. aduh jadi makin bingung. Dua opini yang sangat berbeda dan bertolak belakang ya. Yang satu mending lanjut kuliah, yang satu mending langsung bekerja. Nah, tapi nih Bu, menurut Ibu, kalau misalkan kita awalnya sudah dari bidang pariwisata, apakah kalau kita lanjut untuk kuliah pariwisata itu sia-sia? Karena banyak nih rumor-rumor yang bilang kalau dari pariwisata, kuliahnya pariwisata sama aja dong, kayak ngulang pelajaran yang ada di sekolah sebelumnya. Tergantung dari jurusan apa yang kamu pilih. Pariwisata itu kan ada banyak jurusannya. Jadi kita juga harus pandai-pandai memilih jurusan apa yang mau kita tekunin gitu. Itu aja sih. Dan kan nggak harus pariwisata lagi sebenarnya kan. Begitu banyak pilihan-pilihan di luar sana. Cuman terkadang orang-orang tuh pengennya kalau sekolah SMK-nya pariwisata ya pengennya pariwisata lagi ya kayak saya gitu. Pasti. Berarti Bu Natal ini emang dari basicnya aja sudah pariwisata. Jadi keterusan ya sampai sekarang. Anak pariwisata bis. Betul. Dan pariwisata juga kan ada jurusan perhotelan. Jadi bisa lanjut lagi atau menambah wawasan yang lebih luas lagi. Diperluas lagi di Pariwisata. di kampusnya nanti. Jadi lebih global gitu, banyak gak hanya di UPW saja. Ya. Ada mes juga loh sekarang. Mengingat mes lagi. Ini banyak, ya, Bisa banyak, lagi. banyak jurusannya, banyak Ini- pengembangannya. Kalau menurut Bapak dan Ibu, kalau kita kan pariwisata nih ya, basicnya udah di SMK pariwisata. Kalau kita mau lanjut kuliah tapi kita nggak di pariwisata atau perhotelan, apa sih jurusan yang tepat buat kita selain pariwisata? Biar jurusan pariwisata itu kesannya nggak sia-sia kita pelajari. Iya. Yang nyambung gitu. Iya, yang nyambung dari Ya pariwisata. bisa masuk ke perhotelan, nanti kan bisa kerja di kapal pesiar atau di hotel. Yang alternatif kedua bisa masuk ke hubungan internasional. Ya jadi bisa buat di bandara atau di departemen luar negeri. Nah itu juga bisa masuk ke sana. Kalau menurut Ibu gimana Bu? Bisa mungkin satu menurut saya ya, bisa public speaking tuh, komunikasi itu bisa ada hubungannya. Apalagi kalau sering guidingnya bagus gitu kan. Nah, itu tuh udah modal awal. Terus mungkin satu lagi manajemen mungkin ya, bisnis. Nah, itu juga boleh bagus lumayan. Manajemen transportasi sekarang ada juga. Nah, ya Wah. Transportasi. ada. Transportasi udara nanti. Siapa tahu jadi pilot ya Pak. juga. Ternyata banyak ya. Pesawat gitu. Ternyata banyak ya jurusan selain Jurusannya, pariwisata. luasannya Iya. banyak. Jadi kalau kalian mau masuk, misalnya ini mau masuk dari Resmundi gitu ya, jangan khawatir, banyak yang menanti di luar. Betul, nggak hanya UPW saja, Betul. tapi bisa lebih ke luas lagi. mau Iya, betul kuliahnya sekali. atau kerjanya apa. Berarti bisa kita simpulkan ya, kalau kata Bu Natali di kelas, tergantung tujuan hidup kita apa. Mau ke dunia, mau lanjut pendidikan ataupun kita mau lanjut mencari uang. Betul. Jadi ya sedikit terjawab ya kelabilan saya pada hari ini. Nah, kan bosan ya dari tadi kita ngobrol-ngobrol pertanyaan-pertanyaan dulu. Mending kita sekarang main games. Jadi games pada kali ini kita akan main pernah atau enggak. Jadi Bapak dan Ibu akan diberi pertanyaan yang udah kita kumpulin. Nanti Bapak Ibu jawab pernah atau enggak. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Pernah atau enggak Bapak Ibu sakit di saat mau bawa tur? Tiba-tiba, jadi hari ini Bapak tiba-tiba sakit, Siapa tapi dulu? besoknya harus Tahu. bawa tur. Betul. Boleh dari Ibu dulu. Pernah lah, yang namanya kesehatan itu kan kita nggak ada yang tahu ya, bisa tiba-tiba sakit, ya pernah. Cuman ya kita nggak boleh nyari alasan ya, gimana pun apapun ya harus jalan, kita harus profesional. Wah, berarti walaupun sakit tetap lanjut gas gitu ya. Ya, soalnya duit itu. Lumayan ya Bu, gak ikut duitnya melayang. Gak Lumayan bisa loh makan duitnya. enak tuh. Kalau untuk Pak Fuji, Kalau saya sedikit lebih panjang nih jawabannya. boleh boleh. Ya saya pernah Boleh, 3 Pak. kali kena tipes.
Yang terakhir itu yang agak berat. Jadi dokter mengharuskan saya opnam. Sedangkan malam itu saya harus terbang. Dan nggak ada tour leader pengganti masalah visa. Jadi banyak tour leader yang nggak standby visa Schengen. Jadi dalam kondisi saya harus opnam itu saya terbang. Wow. Jadi di pesawat tidur terus selama 12 jam. Ya udah harus opnam sebetulnya itu. Posisinya udah opnam. Cuma karena masalah nggak ada pengganti, ya terbang tetap udah. Tapi pas sampai di kota pertama di Roma, ya lumayan 60% udah mulai baikan. Nah, itu pengalaman yang paling agak ngeri juga ya. Sempat kepikiran juga sih, ini sampai di Roma naik ambulan apa naik bis gitu kan. Nah itu juga pernah kepikiran juga saya. Karena betul-betul memang posisinya itu sudah harus opnam, udah lemes banget. Udah 20% kalau main game powernya. Hebat banget ya. Ini pengalaman yang mengerikan tapi enak gitu loh. Gimana ya? Itu Kayak semangat lah, kembali lagi pada semangat, semangatnya tanggung jawab. Ya, itu yang naikin power kita lagi. mantap. Jangan lupa pulang bawa duit. Nah, ya betul itu. Berarti ini kita harus mengutamakan profesionalisme. Walaupun sakit-sakit dikit, sakit-sakit berat, gas lah daripada duit hilang. Tapi jangan lupa kesehatan itu tetap yang paling penting ya teman-teman semuanya. Jadi harus tetap perhatikan kesehatan kita juga. Jangan gila kerja. Oke, Oke, kerja boleh. lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pernah atau enggak Bapak Ibu nih ketinggalan pesawat dan sampai buat itinerary atau jadwalnya itu berantakan? Dan mulai dari Bapak dulu. Kalau ketinggalan pesawat, saya belum pernah selama saya kerja. Tapi kalau tamu, ya ada beberapa tamu bangun kesiangan, terutama morning flight, mereka kesiangan. Itu disusulin flight berikutnya. Ya nggak ada masalah. Kalau saya ketinggalan pesawat enggak, tapi pesawat delay sampai berapa jam itu pernah. Ya itu ya berantakan schedule-nya, tapi tetap masih bisa kita kendaliin lagi lah seperti itu. Wah, mantap banget. Kalau Pak Fuji ini tipe-tipe yang tidak ada telat, tidak ada kata telat di dalam kamus Pak Fuji, guys. Tanggung jawab itu nomor 1. Betul. Nomor 1. Kalau itu tuh Pak, kan tadi Bapak bilang kalau ada tamu-tamu yang datangnya telat terus dimasukin ke flight selanjutnya. Udah gitu sempat jadwalnya berantakan dan Bapak bisa handle-nya. Boleh nggak sih Pak kasih tips nih gimana cara nge-handle jadwal-jadwal yang berantakan? Yang pertama yang tamu ketinggalan. Jadi ini satu hari cuma satu flight. Penerbangan ke Eropa itu cuma malam. Dia ketinggalan pesawat. Kita sebut pesawat A. Dia nggak bisa naik pesawat B karena tiketnya akan mahal. Jadi kita reschedule lagi pesawat A lagi, tapi penerbangan besok. Jadi kalau kita terbang hari ini kan tibanya besok. Nah kalau dia terbang besok tibanya rusak. Nah itu kita siapkan mobil di sana untuk ngejar kita. Jadi nanti dia join di hari ke-3 jatuhnya itu. Nah itu ya. Kalau yang kedua, yang saya delay pesawat itu karena ada kasus di pesawat ada yang heart attack dan meninggal. Jadi pesawat itu harus landing emergency di Frankfurt dari tujuan saya di Paris. Nah itu SQ itu Singapura itu langsung landing emergency. Dan waktu landing itu saya lihat ambulan udah 2 sama petugasnya semua udah siap. Jadi diturunin dari pintu belakang. Itu udah berupa jenazah. Wah, ngeri banget. Nah itu udah berupa jenazah diturunin karena itu udah benar-benar emergency dan nggak bisa landing di Paris karena meninggal kan, nggak mau. Harus negara terdekat ya, emergency darurat dan menyebabkan delay itu adalah pergantian kru. Karena kru pesawat itu kan nggak bisa seperti kondektur turunin orang naik tutup bis jalan, nggak bisa dia udah turunin penumpang dihitung jam. Frankfurt Paris itu masih sekitar beberapa jam, dia sudah overtime untuk masa kerja pilot dan krunya itu mereka harus reschedule. Jadi pilotnya semua turun, krunya semua turun, ganti kru lagi. Sedangkan saya naik Airbus yang A380 itu hampir 40 orang jumlah krunya. Jadi itu delay sekitar 3-4 jam di dalam pesawat dan kita nggak bisa turun. Nah, cuman kita dikasih makan, minum terus saja, cuman krunya muter, ganti. Nah, kita nunggunya itu 3-4 jam, itu delay itu dan mengakibatkan saya sampai di Paris saya ketinggalan slot untuk masuk ke Istana Versailles, itu ada slotnya. Ya, jadi saya cuma bisa foto dari depan doang karena slot untuk masuknya udah nggak dapet. Dan baru ada schedule lagi mungkin 3-4 hari ke depan karena penuh slotnya itu. Nah itu ya kita foto dari depan mau nggak mau ya tetap kita berangkat, cuman ya kita udah nggak bisa masuk karena besok kita udah pindah kota lagi. Saya tuh yang telat ya.
gak bisa ngerasain tur pada hari pertama. Iya. Malah jadi Hani apakah siap? Insya Allah siap. Siapa tahu kan tiba-tiba ada hal yang tidak diinginkan, sangat ngeri gitu ya, tiba-tiba melihat ada Iya. orang yang sakit atau harus emergency flight gitu. Tapi tetap aja itu di luar kendali kita semua ya. Jadi itu sudah terjadi. Mau nggak mau. Oke, buat ibu sendiri Apa nih yang mana pertanyaannya? masih sama ibu. Kalau misalkan pernah atau nggak ibu ketinggalan pesawat dan mengakibatkan itinerary-nya berantakan? Kalau sama sih kayak Pak Puji, kalau saya pribadi ketinggalan pesawat belum pernah. Kami juga jangan sampai. Tapi memang kalau tamu ya pernah ada yang gitu. Caranya gimana ya? Caranya sama kayak Pak Puji. Ya terpaksa kita tidak bisa mengorbankan begitu banyak orang hanya untuk 1 atau 2 orang kan. Iya, Jadi betul. terpaksa kita yang harus reschedule yang terlambat itu. Mantap. Dua guru kita ini sangat patut ditiru kedisiplinannya. Sangat profesional. Nah, terutama Hani yang sering telat. Aduh, gimana? Maaf ya kawan, tapi saya tidak pernah telat. Mepet ya. Ingat, kita harus bangun lebih pagi. Biar kalau kata orang tuh harus bangun lebih pagi biar rezeki nggak dipatok ayam. Saya bisa tersindir. Ya, jadi kita harus lebih disiplinkan diri lagi. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk ibu lagi nih. Pernah nggak sih pas lagi bawa wisatawan atau customer itu tiba-tiba ibu dimaki-maki atau mungkin karena kinerja ibu atau gimana, tapi dimaki-maki sama para customer dan wisatawannya? Kalau karena kinerja saya pribadi sih sampai saat ini belum untungnya. Tapi kalau misalkan gara-gara ya pihak ketiga gitu kan, ya itu pernah beberapa kali. Sekarang kan pihak ketiga kita nggak bisa kontrol juga. Iya betul, betul sih. Tuh guys, jadi kita harus ngasih yang terbaik, yang paling terbaik dari diri kita biar nggak kena makian. Oke, untuk Pak Fuji, Pernah hampir dipukul malah. Wah, Nah, jadi case-nya fakta itu baru. istrinya alergi dingin, badannya bentol-bentol semua, dan kebetulan pada saat itu saya juga alergi. Jadi saya minum obat saya, terus saya bilang obat saya yang ini ada, terus dia nggak apa-apa, saya minta aja karena nggak tahu juga alergi. Saya kasih obat saya itu dosis rendah. Nah dia minum, dia nggak mempan, yang ada tambah banyak. Nah, saya mau pukul sama suaminya. Dia pikir saya salah kasih obat, bukan tambah kurang, malah tambah gatal istrinya. Nah, tapi setelah saya jelasin bahwa obat yang saya kasih itu dosisnya rendah dibanding dosis obat yang biasa dia minum untuk alerginya. Nah, akhirnya dia cooling down juga, tapi sebelumnya dia marah, mau mukul, mau ditonjok saya. Nah, tapi setelah dijelasin, oke gitu kan, mereka ngerti akhirnya. Saya kasih lihat nih obatnya kayak gini, cek aja di Google ini obat apa. Ternyata dosis saya rendah, memang rendah banget gitu. Memang saya nggak biasa minum obat dosis tinggi. Nah, itu jadi agak sedikit rancu ya, namanya mungkin dia emosi. Nah, itu yang saya bilang, variasi daripada pekerjaan kita sebagai pemandu. Ya, ketemunya banyak macam jenis manusia ya, dan itu kita hadapin biasanya itu. Ya, seperti perangi dalam kehidupan lah. asik, kacau men. Kalau nggak berbelok-belok tuh nggak jadi hidup namanya ya. Lurus doang mah nggak ada tanjakan, nggak asik. Asik, main trip adventure banget. Betul, itu harus ya seenggaknya sedikit belok lah, jangan lurus terus, kan nggak asik ya kalau belok. Kalau lurus terus. Betul. Nah, selanjutnya nih mungkin gamesnya sebenarnya udah kelar. Jadi tapi ada pertanyaan bonus Tambahan lah ya. Iya, buat Ibu Natali dan Pak Fuji. Buat Ibu Natali dan Pak Fuji nih, boleh dong untuk kasih saran untuk orang yang baru mau menjalankan atau baru mau masuk, yang sudah menjalankan atau baru mau masuk ke dunia pariwisata. Mulai dari Ibu dulu boleh. Dunia pariwisata itu adalah dunia yang menjanjikan sebenarnya. Itu asalkan kita berusaha, itu tidak ada kata tidak mungkin gitu kan. Pariwisata itu adalah salah satu industri yang tidak akan pernah bisa tergantikan oleh mesin ataupun robot. Jadi kita masih punya kesempatan untuk berkompetisi asal kita punya kompetensi yang baik. Jadi terus tingkatkan kompetensi. Siap, Anang, mantap. Nah kalau untuk saran dari Bapak nih, ada nggak sih saran dari Bapak untuk orang yang baru mau menjalankan di dunia pariwisata atau emang dia basicnya di pariwisata? Dalam arti mau mulai bekerja apa mau masuk sekolah?
Intinya mau masuk. Bisa dua-duanya sih Pak. Iya. Ada yang mau masuk dari SMP ke SMK, ada juga yang mau dari SMK mau ke kerja langsung. Nah, kalau dari SMP mau masuk ke SMK pariwisata, saran saya ya kalau memang dia punya passionnya boleh dicoba, terutama untuk tipe anak yang pemalu, terus nggak percaya diri gitu ya. Nah itu belajar. Kenapa saya bicara begini? Karena saya dulu di sekolah juga saya pendiam dan saya takut kalau maju ke depan. Tapi dengan terbiasa terus berbicara ketemu orang banyak, terus kita berbicara di depan umum, ya lama-lama terbiasa gitu. Dan itu membuat tingkat PD kita naik. Nah menurut saya ya itu buat anak-anak seperti itu boleh dicoba dan nggak suatu keharusan setelah masuk SMK pariwisata harus kerja di pariwisata kan, Iya, bisa masuk ke betul. bidang lain juga gitu. Jadi no problem gitu, nggak apa masuk aja. Nah untuk yang baru mulai bergelut ke sektor pariwisata, yang seperti dikatakan Bu Natali sampai saat ini belum bisa tergantikan dan kita sudah terbukti 2 tahun ini pandemi pariwisata stop bener, itu rem tangan istilahnya, bukan stop lagi rem tangan, tapi setelah buka seperti air bah langsung. Sekarang tiket pesawat naiknya juga nggak kira-kira kan harganya. Jakarta Singapura aja bisa sampai 10 juta lebih PP. Sekarang ke Malaysia 8 juta tiketnya PP, itu kan luar biasa dari sebelumnya mungkin 1, sekian PP sekarang sampai 10 kali lipat. Nah, jadi pariwisata itu masih tetap menjanjikan untuk ke depannya, dan suatu pariwisata itu dibutuhkan sama semua manusia. Tidak ada manusia yang tidak butuh hiburan, tidak butuh, kalau zaman sekarang bahasanya nggak ada orang yang nggak healing. Masih. Bener sih, itu wajib banget kita healing setelah kita melakukan pekerjaan di sekolah, kerja capek-capek, masa kita harus belajar lagi kan bosen ya. Jadi sekali-kali boleh lah kita jalan-jalan, healing gitu kan ibaratnya. Nah, sarannya nih boleh digunakan atau dipakai oleh teman-teman semua, apalagi buat kalian yang mau masuk ke dunia pariwisata. Jujur sebenarnya dari Bu Natali dan Pak Fuji yang dari tadi kita omongin ini tuh benar-benar berdampak banget. Kayak contohnya saya sendiri sebagai testimoni gitu. Saya bisa dibilang juga masih sampai saat ini masih nggak terbiasa buat ngomong di depan banyak orang, masih sempat gemetaran, masih nggak percaya diri. Tapi dengan belajar terus belajar, terutama di SMK pariwisata ini, saya jadi agak sedikit lebih percaya diri. Buktinya saya bisa ada di sini. Sama saya juga, saya tuh tipe kalian yang pemalu sebenarnya. Cuma ya dengan adanya saya di sekolah ini ya, itu mengajarkan benar-benar keberanian dalam diri saya itu untuk lebih bangkit lagi. Dan sekarang saya bisa berada di sini bersama kedua orang hebat ini. Betul. Nah, udah di ujung acara, aduh sedih banget. Gak bisa ngobrol banyak lagi nih sama Bu Natali sama Pak Fuji. Tapi Hani, kira-kira udah kejawab belum sih nih kehamilan Hani, aku dan juga teman-teman semua? Kalau untuk saya sendiri ya, saya sudah tahu tujuan saya mau kemana. Saya ingin melanjutkan ke kuliah dulu, biar lebih mantap lagi di bidang pariwisatanya. Jadi biar lebih banyak duit lah gitu ibaratnya. Dapatnya nanti kan siapa tahu saya bisa ngikutin jejak ibu dan bapak kan, menjadi tour leader yang hebat. Amin. Amin. Jalan-jalan gratis, ketemu banyak orang. Wah, Balik itu sangat lagi. mantap. Balik lagi ke gratis. Duit dari gratis. Kalau buat aku sendiri, jujur udah kepikiran juga nih. Udah jadi mulai plong gitu pikirannya. Mau lanjut kemana setelah ini. Pesannya semoga buat kita semua, baik teman-teman yang sedang berkuliah di dunia pariwisata atau yang mau masuk ke dunia pariwisata, beserta kita semua yang ada di sini, dan untuk semua juga yang di bidang lainnya, semoga kita semua bisa sehat selalu dan sukses untuk kedepannya. Sekian dari kami semua. Sampai bertemu di episode Timun selanjutnya. Dadah! Yeay.